Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Febri Aryan Saputra dengan NPM 2217051019 dari kelas D. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan logisim pada komputer CPU 8 bit ini. Yang pertama di sini ada tombol start atau stop. Fungsinya itu untuk menghidupkan atau mematikan komputer. Terus di sini ada tombol clock atau tick. Nah, clock atau tick ini merupakan sinyal yang mengatur kecepatan eksekusi instruksi dalam CPU. Nah, lanjut di sini ada tombol reset. Tombol reset ini fungsinya itu untuk merestart program komputer yang sedang berjalan. Terus di sini ada ROM dan RAM. Nah, di sini ROM itu sendiri digunakan untuk menyimpan instruksi dasar dalam sistem operasi dan firmware perangkat elektronik yang bersifat permanen. Nah, ROM ini menyimpan instruksi secara permanen dan tidak hilang saat daya listrik dimatikan. Jadi benar-benar permanen, walaupun komputer dimatiin, tetap kesimpan dia. Nah, sedangkan RAM ini adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan instruksi yang aktif digunakan oleh CPU saat komputer sedang berjalan saja. Jadi ketika komputer dimatikan, maka tidak ada penyimpanan pada RAM karena komputernya mati. Jadi perbedaan dari ROM sama RAM itu, kalau ROM itu disimpan secara permanen dan tetap disimpan walaupun komputer mati, sedangkan RAM itu tidak permanen dia. Nah, selanjutnya itu di sini ada disk. Disk ini digunakan sebagai media penyimpanan utama pada komputer. Nah, data seperti sistem operasi, program atau file pengguna, terus ada dokumen-dokumen itu disimpan dalam disk ini. Nah, lanjut ada keyboard. Nah, keyboard ini digunakan sebagai perangkat input utama untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jadi ketika kita ingin menginputkan sesuatu yang akan muncul pada video TTY ini, maka kita harus menginputnya di keyboardnya atau kita ketik di keyboardnya. Lalu di sini ada tombol clear. Nah, tombol clear ini fungsinya itu untuk menghapus inputan pada keyboard yang kita ketik. Nah, lanjut di sini ada LED atau video LED. Nah, video LED ini digunakan untuk menampilkan atau mengoutputkan hasil daripada tulisan yang ada pada layar. Nah, di sini tuh video LED itu menampilkan matriks, output matriks. Nah, sedangkan di TTY ini menampilkan tulisan. Jadi apa yang kita ketik di keyboard ini akan muncul di video TTY ini. Lanjut yaitu CPU. Nah, di CPU ini ada kayak control unit, terus ini ada RAM sama RAM-nya juga, terus ada keyboard. Nah, control unit sendiri itu adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk mengatur jalannya operasi dalam CPU-nya. Jadi control unit ini tuh kayak kayak komando gitulah ibaratnya. Jadi dia yang mengatur atau yang bertanggung jawab jalannya operasi dalam CPU-nya. Jadi dia ini tujuannya itu mengatur. Nah, lanjut di sini ada ROM, ada bus. Nah, di sini ada bus. Bus kontrol itu adalah salah satu jenis jalur komunikasi dalam arsitektur komputer yang digunakan untuk mengirim sinyal kontrol dan instruksi antara komponen-komponen yang berbeda dalam sistem komputernya. Jadi bus kontrol itu memungkinkan CPU untuk berinteraksi dengan komponen lainnya. Jadi kayak seperti memori, perangkat input/output, dan unit kontrol lainnya. Seperti itu. Lanjut, kita coba menghidupkan komputer. Yang pertama, yaitu kita ke simulate. Kita enablekan tick-nya.
Lalu frekuensinya kita ubah ke 4.1 kHz untuk mempercepat proses jalannya komputer. Lalu kita hidupkan. Nah, di dalam video TTY ini terdapat beberapa opsi. Opsi pertama itu ada ALU tester, opsi kedua itu ada SRC, ada 3. Opsi ketiga itu ada CPU, opsi keempat ada TXT, opsi kelima itu ada BMP, opsi keenam itu ada SEKey. Nah, di sini saya ingin mencoba menjelaskan 2 opsi saja. Yang pertama itu opsi TXT, text editor, terus yang kedua itu ada ALU tester. Nah, kita coba inputkan nomor 4, yaitu text editor. Nah, di sini di opsi nomor 4 tadi muncul opsi yang pertama itu ada 0, exit, yang kedua itu ada open file, yang kedua itu ada add new file. Nah, di sini kan kita ingin mencoba membuat file baru, maka kita inputkan 2. Terus ini ada add file number, tulis 1 saja. Lalu kita ketik nama kita. M. Febri Ardian Saputra. Nah, di sini sih kok bisa gitu kan? Kok bisa dari keyboard ini muncul outputnya di sini, outputnya di video TTY tadi. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itu ada beberapa tahap yang dilalui dari keyboard ke TTY. Nah, yang pertama itu kita inputkan terlebih dahulu ke keyboard, lalu diproseskan dari keyboard, diproseskan melalui ke CPU-nya. Nah, dari CPU ini, CPU ini ke control unit. Nah, control unit ini masuk ke ROM, kita melakukan perintah ke ROM. Nah, tadi kan di ROM tadi kan tujuannya itu untuk menyimpan instruksi kan. Berarti control unit ini melakukan instruksi pada ROM, lalu dari ROM balik lagi ke control unit yang tujuannya itu untuk control unit ini melakukan apa ya bahasanya, translasi, melakukan translate yang ada pada ROM, karena dari ROM dari control unit ini kan melakukan perintah instruksi ke ROM. Nah, dari ROM ini melakukan instruksinya yaitu menginputkan data dari ROM ke control unit. Nah, terus control unit ini dapat datanya itu dimasukkan ke disknya, ke disk. Datanya masuk ke disk, diproseskan ke disk. Nah, data disk ini kan disimpan di disk datanya itu. Nah, dari disk itu setelah disimpan, diproseskan lagi menuju ke LED, LED. Nah, dari LED ini dapatkan matriksnya, dari matriksnya baru masuk ke video TTY-nya berupa tulisan. Nah, seperti itu jalannya. Jadi, jalannya itu dari keyboard lalu ke CPU. Dari CPU ini melakukan instruksi ke ROM. Dari ROM melakukan menginputkan data ke CPU-nya. Dari CPU ini melakukan perintah lagi untuk menyimpan data di disknya. Lalu disk menerima, setelah diterima datanya baru ke LED-nya. Seperti itu. Nah, lalu kita reset untuk melakukan nomor 2 saja. Perintah nomor 2 yaitu ALU. Nah, ALU sendiri itu ALU
Nah, ALU itu adalah komponen dalam CPU yang bertugas untuk melakukan operasi matematika dasar kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi logika kayak AND, OR, NOT, dan lainnya. ALU itu merupakan singkatan dari Arithmetica and Logic Unit. Nah, kita klik ALU. Nah, pada ALU ini terdapat beberapa operasi seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama itu ada AND, OR, SOR, NOR, terus ADD, add, atau sub. Nah, di sini tuh perintahnya kita menginputkan NPM 4 digit terakhir kita. Di sini NPM digit terakhir saya itu adalah 1019. 1019. Di sini muncul hasilnya. Nah, di sini A-nya itu berupa 10, B-nya itu 19 desimal. Nah, di sini terdapat ada binernya. Nah, di sini 4 biner ini yaitu adalah desimal dari 1, terus di sini ada desimal dari 0. Jadi ini 1, ini 0, ini 1, ini 9. Nah, di sini ada operasi N. Nah, operasi N itu adalah operasi bitwise yang menghasilkan 1 hanya jika kedua bit yang bersesuaian adalah 1. Jadi, untuk operasi N, kita perlu memiliki angka lain yang memiliki bit 1 di posisi yang sama. Nah, contohnya itu jika A dan B benar, maka hasilnya true. 1 N1 sama dengan 1, 1 N0 sama dengan 0, 0 N0 sama dengan 0. Nah, anggap aja N ini misalnya 0 itu false, terus 1 itu true. Nah, N ini kan jika salah satunya saja itu false, maka hasilnya false. Sedangkan kalau mau nilainya benar, maka keduanya itu harus sama-sama benar, harus sama-sama true. Jadi kayak ini 0 N0 itu hasilnya pasti 0 karena false N false tuh hasilnya false. Nah, di sini ada 1 N1, maka hasilnya 1. Jadi di sini kan true, N true, maka hasilnya true 1. Nah, gitu. Jadi, nah ini juga nih. Kalau 0 N1, maka hasilnya 0. Karena kan jika hasilnya 1 itu harus keduanya sama-sama 1. Jadi kalau salah satu saja yang 1, maka hasilnya 0. Seperti itu. Jadi di sini binernya 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Di sini tuh binernya 0, 0, 1 ini ya 1. Terus di sini biner 0, 0, 0 ini desimalnya itu 0. Seperti di sini. Di sini 1 tuh 0, 0, 0, 1, 0 tuh 0, 0, 0, 0. Seperti itu. Lalu di sini ada operasi OR. Nah, operasi OR ini adalah operasi bitwise yang menghasilkan 1 jika salah satu atau kedua bit yang bersesuaian adalah 1. Untuk operasi OR, kita perlu memiliki angka lain yang memiliki setidaknya 1 bit di posisi yang sama. Nah, maksudnya itu operasi OR ini jika salah satunya saja yang true, maka hasilnya true. Gitu. Jadi, kalau satu saja yang true, maka hasilnya true. Kayak ini contohnya. Kayak dua ini. Yang A-nya ini 0, yang B-nya ini 1. Maka hasilnya 1. Karena jika salah satunya 1 saja, maka hasilnya 1. Seperti itu. Dan didapatkan hasilnya yaitu 19 atau 19. Di sini 0001 itu 1, 0001 1, lalu di sini 9 10001. 9 itu nah ini 1001. Seperti itu. Lanjut pada SOR. Nah, SOR ini itu adalah operasi bitwise yang menghasilkan 1 hanya jika satu dari kedua bit yang bersesuaian adalah 1, tapi bukan keduanya. Nah, maksudnya itu jika salah satunya true, maka hasilnya true. Tapi kalau keduanya true atau keduanya false, maka hasilnya false. Jadi kayak ini nih.
yang A-nya 0, yang B-nya 0, maka hasilnya 0. Terus yang ini A-nya 1, B-nya 1, maka hasilnya 0. Karena kan untuk mendapatkan nilai 1 di SOR itu harus selang-seling. Jadi yang A-nya 0, yang B-nya 1, atau bisa juga yang A-nya 1, B-nya 0, maka hasilnya 1. Contohnya seperti kedua ini. 0 SOR 1, maka hasilnya 1. 0 SOR 1, maka hasilnya 1. Jadi di sini desimalnya itu 09 atau 9. Di sini binernya tuh 0, 0, 0 tuh ya 0, terus 1, 0, 0, 1 tuh 9. Terus lanjut operasi NOR. Nah, operasi NOR ini adalah operasi bitwise yang merupakan kebalikan dari operasi OR. Hasilnya adalah 1 jika kedua bit yang bersesuaian adalah 0. Jadi NOR ini kebalikan dari OR-nya. Jadi kan kalau OR kan jika salah satunya 1, maka hasilnya 1. Nah, kalau NOR ini kebalikannya. Berarti jika kalau salah satunya 1, maka hasilnya 0. Jadi untuk mendapatkan nilai 1, maka keduanya harus 0. A dan B-nya harus 0. Di sini NOR. Di sini A 0, 0, 1, 0, 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 1, 1, 0, 1, 0. Jadi kebalikan dari OR ya. Kalau OR tadi kan ya salah satunya benar, maka hasilnya benar. Kalau NOR ini jika salah satu atau keduanya 1, maka 0. Jadi nilai satunya itu harus sama-sama 0. Nah, di sini didapatkan desimalnya itu berupa E6. 1110 itu E itu 14, 110 E. Terus si 0110 itu 6. 6, 0110 udah sama ya, benar berarti. Terus di sini ada operasi add. Nah, operasi add ini adalah operasi aritmatika untuk penjumlahan. Nah, jadi contohnya itu jika terdapat angka desimal 7 dan desimal 5 dan kita add-kan, jadi maka akan melakukan penjumlahan 7 plus 5 sama dengan 12. Seperti di sini. ADD. Nah, di sini A-nya kan 10, B-nya 9. Nah, kita add-kan berarti 10 tambah 19 maka hasilnya 29. Begitu juga binernya di sini, biner dari 2 itu 0010 0010, lalu di sini 9 91001. Nah, lanjut di sini ada operasi sub. Operasi sub itu adalah operasi aritmatika untuk pengurangan. Nah, kalau add tadi penjumlahan, sub ini pengurangan. Nah, contohnya jika terdapat angka desimal 7 dan desimal 5 dan kita subkan, maka akan melakukan pengurangan 7 kurang 5. Hasilnya itu min 2. Nah, di sini kan 10 kurang 19 kan hasilnya min 9 kan. Sedangkan di angka di sini tidak ada min 9. Jadi caranya itu yang pertama kita tuliskan representasi biner dan nilai absolutnya dari bilangan tersebut. Dalam kasus ini representasi biner dari nilai absolut dari 9 adalah 1001. Berarti kan representasi 9 itu kan 1001. Lalu kita inversekan jadi 0110 kan. Itu inverse dari 9. Nah, itu udah kita dapat berarti 0110 itu adalah min 9. Nah, karena semua bit dalam karena dia minus atau negatif, maka tambahkan 1 ke representasi biner yang sudah di-invert. Jadi ditambahin 1 kan gini. Kan kalau 9 kan binernya kan 1001. Nah, kalau di-inverse-kan min 9 tuh 0110. Nah, karena di sini minus sesuai dengan kaidah SCCI, maka
nol yang belakang ini ditambahin 1. Nah, jadi seperti ini binar dari min 9. Nah, sama kan binar dari min 9. Nah, untuk satu-satu ini saya masih kurang paham. Di bagian step ini saya masih kurang paham. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.